Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya para pecinta serial drama India Feast ANTV dimanapun kalian semua berada. Jumpa lagi bersama Mimin ya di Indian News, yang dimana Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi menarik seputar alur cerita dari sinopsis serial India Feast ANTV. Oke guys, kita langsung saja, jangan lupa simak videonya sampai dengan selesai ya guys. Saat itu Sabrina sedang duduk di atas pohon sambil memakan mentimun. Kehidupannya berbanding 90 derajat dari sebelumnya. Dia menghabiskan waktunya di atas pohon sampai ketiduran ya guys, dengan pakaian compang-camping. Sabrina mencoba untuk menghentikan mobil, tapi pemilik mobil menganggapnya wanita gila. Sabrina berteriak dan mengatakan, "Aku adalah Fish, si ratu ular. Orang-orang akan memohon kepadaku untuk hidup, tapi sekarang aku harus meminta makanan kepada mereka semua ya guys. Aku tidak akan pernah mengampuni dan memaafkan, dan aku akan mengingat balas dendamku kepada Aditya." 3 bulan kemudian, Alia ingin melakukan perjalanan dengan Aditya. Namun ia merasa gugup. Aditya mencoba untuk menenangkannya dan mengatakan, "Jangan khawatir. Ada aku yang akan selalu menemanimu." Dan Alia mengatakan, "Bolehkah kau mengantarkanku ke kuil Dewi Sita terlebih dahulu?" Aditya sendiri setuju dan mengatakan, "Kau benar, kita membutuhkan restu darinya." Sesampainya di kuil dan mengambil berkat dari dewa, dia melihat beberapa pengemis dan meminta uang kepada Aditya, dan kemudian membagikannya kepada mereka. Sabrina yang berbaring dan menutupi wajahnya merasakan kehadiran mereka dan langsung pergi untuk memeriksanya. Sabrina melihat Alia mendekati Aditya, dan Sabrina berpikir, "Aku harus mengikuti mereka karena aku sudah menunggu sangat lama momen seperti ini." Tak lama kemudian Alia dan Aditya sudah sampai di rumah sakit. Dokter langsung memeriksa laporan janin Alia yang berusia 3 bulan dan mengatakan, "Jangan khawatir, ibu dan bayinya dalam kondisi baik-baik saja." Dan Alia berkata, "Tentu saja, karena Aditya sangat menyayanginya dan memperhatikannya. Dia sendiri tidak membiarkan aku bekerja dan selalu melarangku makan yang tidak sehat." Aditya pun mengatakan, "Kau mengandung bayi dari hasil cinta kita, dan aku akan menjaganya dengan sangat hati-hati." Aditya pun berkata kepada dokter, "Aku sibuk dengan beberapa pekerjaanku dan aku tidak bisa menjaganya sepanjang waktu. Bisakah kau mengirim perawat yang terbaik untuk bisa tinggal di rumahku?" Dokter setuju dan berpikir untuk memeriksa hasil tesnya terlebih dahulu. Lalu dokter tersebut melihat tanda berbeda dalam janin tersebut dan mempertanyakannya. Saat itu Sabrina menemui mereka dengan pakaian perawat dan memeriksa hasil USG dari Alia. Dan Sabrina mengatakan, "Itu adalah tanda yang selama ini aku cari, dan aku sangat menginginkannya selama bertahun-tahun." Sabrina pun mulai menunjukkan identitas aslinya dengan memperlihatkan kukunya yang panjang dan menyerang dokter sampai tergeletak dan sampai tak bernyawa lagi.
Dan Sabrina pun berkata, aku harus menghabisi mereka dan tidak membocorkan rahasia ini kepada orang lain, bahwa mereka tidak aman lagi. Sabrina pun mengenang bahwa dirinya menyerang Aditya untuk menghabisi. Sabrina pun mengenang bagaimana dirinya menghabisi Aditya agar nyawanya bertambah. Namun itu tidak berhasil. Dan mungkin racun itu telah dikirim kepada calon bayinya. Setelah kilas balik terakhir, Sabrina berkata, aku tidak membutuhkan Aditya lagi, karena bayinya telah memiliki tanda lahir itu. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku jadi makhluk abadi. Dan aku akan mendapatkan bayi itu tersebut. Sementara di sisi lain, Alia pun pergi dari rumah sakit bersama Aditya. Sabrina melihat dari jendela dan berpikir untuk mengikuti mereka. Sabrina pun mengejarnya dengan berlari di belakang mobil sampai di depan rumah. Namun semuanya terlambat karena Aditya dan Alia sudah memasuki rumah yang sudah dibatasi dengan garis pintur, hingga makhluk jahat tidak bisa masuk. Mampus kau, Sabrina. Sabrina pun memutuskan datang ke goa dengan menemui patung jahat yang ia sembah. Dan dia berbaring di balok es dan mengatakan, hari ini aku kehilangan mereka lagi, dan kau harus segera membantuku. Patung jahat itu pun berkata, pertobatanmu telah selesai, dan kau bisa meminta apapun yang kau inginkan. Sabrina pun menjawab, aku ingin melewati garis sindur yang mengelilingi rumah Aditya dan Alia, karena aku ingin menemui bayi yang dikandung oleh Alia. Patung jahat pun berkata, hanya kekuatan baik yang bisa melewati sindur rumah tersebut, dan kau bisa membawa Rudra. Sabrina pun mengatakan, kalau begitu aku butuh kekuatanku kembali. Patung jahat pun mengembalikan kekuatannya lagi. Tak lama kemudian, Sabrina pun datang ke kuil di mana Rudra sedang berdoa. Salah satu pendeta pun menghentikannya masuk dan mengatakan, kau tidak bisa menemui Rudramar dan mengganggunya yang sedang berdoa. Sabrina pun berkata, tidak ada yang bisa menghentikanku. Dan dia mulai menyerang pendeta satu persatu sampai hilang nyawanya. Sabrina memanggil Rudra dan dia pun menghentikannya. Dan terkejut melihat para pendeta semuanya tewas. Sabrina mengatakan, aku sudah mendapatkan kekuatanku kembali, hingga aku akan membalaskan dendamku kembali. Sabrina pun menyerang Rudra untuk membuat tubuhnya mengecil dan memasukkannya ke sebuah botol. Lalu Sabrina pun mentertawakannya dan mengatakan, kau akan melewati garis sindur tersebut dan membawaku masuk ke dalamnya. Sesampainya di sana, Sabrina pun berhenti dan masuk dengan membawa botol yang berisikan Rudramar. Dan dia berkata, lihatlah, aku sudah melewati garis sindur ini, dan kau akan melihat kehancuran Aditya dan juga Alia. Selama bayi itu masih dalam kandungan Alia, maka dia akan aman. Maka ketika bayi itu lahir ke dunia, maka aku langsung akan menghabisinya. Dan aku akan menghabisinya dan akan membalaskan semua dendamku. Sabrina pun merubah dirinya menjadi wanita bercadar. Dan sekarang aku akan menyamar sebagai Sabana. Dan mereka semua tidak akan pernah mengetahuinya. Ketika Aditya sedang memberikan jus kepada Alia, Sabrina datang dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah Sabana. Dia perawat yang diperintahkan untuk menjaga nyonya Alia. Aditya terbayang dan dia mengingat Sabrina. Dia melihat matanya seperti Sabrina.
Sehingga Aditya ragu dan Aditya menyuruh Sabana untuk memperlihatkan wajahnya. Aditya membawa Alia untuk menjauh darinya. Dan Aditya mengatakan, aku memiliki firasat jika dia itu adalah Sabrina. Dan aku sangat mengenal matanya yang sangat tajam. Alia pun mencoba untuk mengingatkan Aditya dengan mengatakan, kenapa Sabrina tidak mungkin untuk bisa masuk dan jangan pernah khawatir. Dan lagi pula wanita itu terlihat baik. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, maka silahkan tekan tombol like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke guys, hanya itulah sinopsis dari alur cerita serial Fish Antv yang dimana Sabrina kembali lagi untuk merebut bayi Alia.